Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku semua, terutama yang mengikuti pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, dan semua saudara atau sahabat baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam syafaatullah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam roh, dan gemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di malam ini dengan judul Pahala yang Merugi. Bagaimanakah yang dimaksud pahala yang merugi? Ketika kita melakukan apapun, terkhususnya ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam syariat agama, baik itu sholat, ibadah, zikiran, tahajud, duha, dan sebagainya. Kok bisa merugi? Apa yang dimaksud pahala yang merugi? Bila di dalam hati kita belum mengenal kepada siapa kita harus menyembah, kepada siapa kita harus mengabdi, dan kepada siapa kita harus kembalikan hati kita, maka semua apapun amaliyah ibadah kita yang kelihatannya seperti pahala bagi kita, tapi di sisi Allah bukan pahala, tapi tambah merugi di dalam semua apa yang kita amalkan. Bagaimana tidak merugi? Karena yang kita amalkan selama ini sia-sia saja. Kenapa kok bisa sia-sia? Karena kita selama ini salah menghadap di dalam sholat dan di dalam sebuah ibadah-ibadah kita. Salah menghadap apa? Kita tidak menghadap Allah, tapi kita menghadap amal. Jadi yang kita amalkan selama ini kita hadap. Ketika aku sholat, ku hadap sholatku, ku hadap tahajudku, ku hadap duhaku, ku hadap zikiranku, ku hadap sholawatanku. Semuanya karena demi aku. Supaya minimal mendapatkan pahala. Supaya minimal mendapatkan surga. Supaya minimal agar terkabul hajat-hajatku di dalam urusan-urusan dunia. Minimal kita berharap kebanggaan-kebanggaan atas ibadah dan sholat kita. Mengharap kemuliaan atas sholat dan amal kita. Itulah yang dimaksud pahala yang merugi.
Selagi di hati kita masih ada harapan, itulah tandanya merugi. Jadi sudah dikenal atau jadi sudah diketahui, diterima atau tidaknya amal kita. Sampai atau tersesatkah amal kita, sekarang kita sudah tahu. Ketika kita berharap-harap di dalam amal ibadah kita, ketika kita berharap-harap di dalam sholat-sholat kita, ternyata harapan itulah tanda nyatanya bukti bahwa selama ini kita merugi melakukannya. Bila masih ada harapan, berarti yang ada, yang wujud, yang hidup siapa? Bila kita masih berharap, Allahnya pasti gaib. Bila kita masih berharap diterimanya amal, berarti Allahnya tidak ada. Siapa yang menerima amal kita selama ini? Ya kita sendiri yang menerimanya. Kita selama ini mengerjakan amal sok benar, sok diterima. Padahal amal atau yang kita anggap pahala selama ini ternyata semuanya merugi. Sejak akil balik hingga tua ini ternyata seluruh amal-amal ibadahku di dalam kerugian. Kenapa? Karena kita selama ini hanya menghadap hawa nafsu kita sendiri daripada menghadap Allah. Apa buktinya? Kita merasa kita semua pelakunya. Itulah tanda bukti bahwa amal kita selama ini hanyalah kerugian-kerugian saja. Yang kita bangga-banggakan, yang kita mulia-muliakan hanyalah kerugian-kerugian saja. Lalu bagaimana caranya agar amal-amal ini sampai tidak merugi, yakni beruntung? Sebelum kita beramal ya harus tahu untuk siapa amal itu. Ya harus kenal, dihaturkan, diserahkan, dipasrahkan kepada siapa amal-amal itu. Bila kita tidak tahu alamatnya, ya tersesat. Tidak sampai, hanya angan-angan saja selama ini. Sekarang kita sudah tahu, ternyata pahala yang kuharap-harapkan, pahala yang aku terka-terka selama ini, ternyata yang ada hanya merugi saja. Apa tanda merugi? Ketika di dalam hati kita, kita yang paling wujud daripada wujudnya Allah. Ketika di dalam hati kita, kita merasa hidup daripada hidupnya Allah. Ketika di dalam hati kita, kita merasa berkuasa daripada kuasanya Allah. Itulah tanda kerugian yang besar. Jadi bagaimana caranya beramal? Ya wajib mati dulu, baru bisa beramal. Ya wajib pasrah, menyerah diri dulu, baru sampailah apa yang dikerjakan oleh badan-badan ini. Pasti bila sudah pasrah, sudah menyerah, itulah jalan selamat. Itulah Islam yang sebenar-benarnya Islam. Jadi kalau sudah selamat kepada Allah, pasti otomatis apapun yang kita kerjakan lillah sendiri. Meskipun hati tidak bilang usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati adaan lillah, sudah lillah sendiri. Kenapa? Karena kita sudah rela, ridho, pasrah, menyerah kepada yang menciptakan kita. Itulah yang dimaksud pahala itu. Ketika kita sudah tak merasa bisa hidup lagi, ketika kita sudah tak merasa punya badan lagi, ketika kita sudah tak merasa beramal lagi, ketika kita sudah tak merasa berkuasa lagi, ya itulah pahala nyata, bukan? Jadi pahala dan dosa itu bukan angan-angan wae, bukan hanya diomong-omong wae, tapi dosa dan pahala itu sangat amat nyata di hati setiap manusia. Bila manusia itu memakai akalnya. Selama ini kan akalnya tidak dipakai kita.
Yang penting kata-katanya begini, dapat begini. Beramal ini, dapat begini. Selama ini kita tidak pakai akal, tapi pakai angen-angen, bayang-bayang kewai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika diri kita yang lebih ada daripada Allah, ya itulah dosa itu. Bagaimana mungkin perbuatan dosa bisa menjadi perbuatan pahala? 1000 tahun umur kita, meskipun kita ibadah selalu jamaah 5 waktu, di Mekah sekalipun 1000 tahun lamanya, bila masih di dalam pengakuan manusianya yang berbuat, 1000 tahun itulah lembah dosanya. 1000 tahun itulah dia masuk ke lembah jahanam. Tidak terasa sholat di dalam neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dosa dan pahala sudah nyata di hati kita. Marilah kita cek di dalam hati kita ini yang ada pahala atau dosa. Dengan itu marilah kita menghening-heningkan diri kita di hati kita sampai ketemu dengan pahala itu. Apa pahala itu? Lillahi ta'ala. Jadi jangan berharap apa-apa lagi. Di dalam apapun amal yang kita kerjakan, tidak berharap apa-apa lagi. Apapun yang kita perbuat, itulah yang dimaksud pahala. Mengheningkan cipta, mulai silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Marilah kita bersama buka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Yang artinya katakanlah Muhammad di sini. Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Kita selama ini seolah-olah sudah benar perbuatan kita. Lanjutannya, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi wa habitat a'maluhum wa la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengan Tuhannya. Dikira ketemu Tuhan itu nanti di surga. Nanti kalau sudah mati ya kadaluarsa. Karena surga dan neraka sudah terjadi. Pahala dan surga sudah ada. Ketika langit dan bumi masih ada. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka. Dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya.
Kebanyakan manusia bagaimana mungkin sih ketemu Allah? Allah kan gaib. Berarti tidak percaya dengan ayat-ayat Tuhannya. Berarti amal apapun, sholat apapun ya merugi. Maka sia-sia amal mereka. Dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Tidak berlaku amalnya. Kenapa? Karena tidak ketemu Tuhan dulu. Jelas ayatnya ya, Pak Khalil ya. Harus ketemu Tuhannya dulu baru bisa sholat. Harus ketemu Tuhannya dulu baru bisa ibadah. Harus ketemu Tuhannya dulu baru benar apa yang dilakukannya. Apa maknanya ketemu Tuhan? Ya relalah, ridolah bahwa dirimu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Tinggal Anda rela apa tidak. Bila kita tidak rela, bagaimana mungkin kita bisa selamat kepada Allah. Sementara kita lebih cinta pulang. Lebih cinta menjadikan pemimpin-pemimpin setan yang ada di dalam hawa nafsu kita sendiri selama ini. Maka sia-sialah amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan. Apa yang mau ditimbang, tidak ada amalnya. Yang ada hanyalah kerugian-kerugian saja. Mari kita lanjutkan. Dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rasuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam. Karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok saja. Kita selama ini tak merasa. Kita selama ini tak sadar bahwa kita selama ini di dalam ibadah, di dalam sholat hanyalah mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Terasa tidak? Kelihatannya kita ibadah, kelihatannya kita sholat, tapi hati kita menghadap siapa? Hati kita hanyalah menghadap hawa nafsu kita sendiri. Hati kita hanyalah menghadap apa yang kita inginkan. Hati kita hanya menghadap apa yang kita cita-citakan. Sebenarnya kita selama ini hanya mengolok-olok Tuhan saja. Mengolok-olok Rasul saja. Apa maknanya? Kita lebih rela, kita lebih ridho, kita menjadi Rasulnya iblis daripada Rasulullah. Nyata sudah ayatnya. Kelanjutannya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang lebih cinta kewujudan Tuhannya daripada cinta kepada kewujudan diri manusianya di hatinya. Itulah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu cinta kepada uripe Allah daripada uripe menungsane di dalam hatinya. Itulah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah lebih cinta kekuasaan Allah di dalam hatinya daripada kekuasaan dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu rela, ridho. Hanya Allah yang hadir di dalam hatinya daripada kehadiran hawa nafsunya. Itulah iman. Kalau sudah iman yang demikian, apapun yang dikerjakan pasti lillahi ta'ala. Kenapa? Hanya perbuatan Allah sendiri yang ada.
Bila yang berbuat makhluknya, ya merugi. Tapi bila yang berbuat Allah, ya itulah pahala dan itulah surga Firdaus. Itu yang dimaksud surga Firdaus. Damainya hati dari urusan-urusan dunia yang membelenggu hati. Tenangnya hati dari urusan-urusan dunia yang membakar hati. Itulah surga Firdaus, di mana hati kita sudah tak bisa dibakar lagi, sudah tak bisa terkena suatu kesedihan, kesengsaraan, kekhawatiran, sudah tiada lagi karena sudah masuk di dalam surganya Allah. Ayat yang ke-108. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana. Bagi kawan-kawan atau saudara, sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, maka di dalam hatinya tidak mau turun lagi ke neraka, turun lagi ke dunia. Keinginannya hanya bersama Allah, di sisi Allah, di dalam surga. Jadi surganya bukan nanti, tapi sekarang bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi yang berkehendak sudah Allah, bukan kehendak manusianya lagi. Bila masih kehendak manusia, ya tetap di dalam anar. Karena manusia tidak punya kehendak, kok ngaku-ngaku punya kehendak. Ya itulah anar itu, ya itulah jahanam itu. Jadi khalidina fiha itu abad dan abada selama-lamanya. Hingga waktu yang ditentukan kapan? Ketika kembali kepada Allah, itulah ketentuannya. Sudah dikumpulkan semua, maka dikembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutan ayat yang ke-109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk memulia, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi ayat-ayat Allah itu begitu luasnya, begitu banyak kajiannya, tidak habis-habis. Kenapa? Ya itulah tanda bukti keluasan ilmu-ilmunya Allah. Jadi para nabi dahulu, para rasul dahulu ajarannya ya begini murninya. Ajaran hati. Kesadaran hati. Pasrahnya hati. Ibadah hati. Kata orang-orang yang belum paham, masa ibadah pakai hati? Yang tidak usah sholat syariat. Pakai hati saja. Kata orang-orang yang belum paham begini, masa makan mau dibatin? Ya lapar. Ya harus pakai syariat. Maknanya syariat itu syariatnya siapa? Kalau masih syariatnya manusia yang merugi. Tapi yang dimaksud apapun yang kita kerjakan innamal a'malu binniyah. Supaya apa? Supaya lillah. Supaya tidak jadi Tuhan lagi di dalam seluruh syariat-syariat yang dikerjakan. Jadi maknanya makan jangan dibatin, lapar. Maknanya makan dengan batin itu ketika hidangan sudah hadir, inilah tanda bukti Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah tanda bukti Allah Maha Mencukupi. Inilah tanda bahwa Allah memelihara, menjaga hamba-hambanya dari kelaparan. Ketika hambanya mulai memakan makanan, di dalam hatinya tak ada yang bisa menggerakkanku untuk makan. Dan tak ada yang bisa mengenyangkan perutku kecuali Allah. Itulah yang dimaksud. Jadi bukan diam saja terus batin makanan. Itu salah paham bagi orang-orang yang baru paham.
Sholatnya sholat di batin, tidak usah sholat syariat. Itu salah paham. Sholatlah syariat, tapi hatimu naik ke langit 7. Tembuslah qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakaliman. Tembuslah ke aras sidratul muntaha. Maknanya sholatmu sudah bukan sholatmu lagi, tapi hanya lillah. Bila kita yang merasa berbuat, itulah kerugian. Bila kita sudah tak merasa berbuat, memang sejujurnya begitu. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Hanya Allah lah yang berkuasa atas diri kita. Itulah yang dimaksud Arsyil Azim. Kursi Allah, Sidratul Muntaha, Aras, semua itu hanya nama. Yang dimaksud itu semua hanyalah uripe. Allah titik, sudah tidak bayang-bayangkan lagi. Oh, aras bagaimana ya? Oh, ternyata selama ini kita duduk di arasnya siapa? Arasnya iblis, kursinya iblis. Selama ini kita mi'rajnya ketika sholat mi'raj kepada iblis. Ingat dunia, itulah yang dimaksud. Bukan pahala yang didapat, akan tetapi merugilah orang-orang yang di dalam hidupnya selalu mendewa-dewakan hawa nafsunya sendiri. Yang terakhir 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jelas ayatnya bukan? Jadi kalau masih ada selain Allah, berarti ya merugi. Tapi bila yang ada hanya Allah, ya itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang beriman. Dan itulah orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Apa sih surga itu? Ya, tenangnya hatimu dari perkara-perkara dunia. Meskipun kau dibakar di dalam api neraka, tapi bisa selamat seperti Nabi Ibrahim. Dilempar ke api tapi bisa berenang dengan selamat. Kenapa? Karena sudah tahu jalan pulangnya. Menghadapi apapun masalahnya sudah tahu. Masalah ini dari siapa? Siapa yang mendatangkan? Siapa yang melenyapkan? Kan sama-sama bukan aku. Bila aku yang menjadi Tuhan, maka hanguslah aku di dalam masalah-masalahku. Hangus terbakar. Ketika kita tidak disenangi orang, ketika kita diolok, diejek orang, bila kita marah hati kita, oh berarti kita terbakar, berarti kita masih kumpul dengan iblis dan setan. Berarti yang jadi setan iblisnya siapa? Ya kita sendiri. Kita sendirilah yang tahu siapa diri kita ini. Akunya hawa nafsu ataukah akunya Allah. Masing-masing manusianya sendiri yang bisa menilai. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang kau persangkakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sebentar ini membuat kita bertambah keyakinan kita terhadap Allah, bertambah hidayah-hidayah yang mengalir kepada kita, khususnya diri saya pribadi dan kita semua. Kita sama-sama pelaku berjalan di jalan Allah. Jangankan saya, Nabi Muhammad saja mengaku bahwa dirinya hanya manusia biasa seperti kita, seperti kamu. Nabi Muhammad tidak minta kemuliaan. Tapi Nabi Muhammad hanyalah selalu menyeru dan menyeru kepada
para umatnya kepada sahabatnya untuk selalu dan selalu kembali kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah. Inilah murninya ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang selama ini telah melenceng jauh, babakan hati menjadi babakan lahir. Akhirnya salah jalan, hatinya kembali kepada iblis, namun dikira amal ibadahnya sudah benar dan mendapatkan pahala. Ternyata kita saat ini sudah tahu bahwa selama ini kita hanyalah menderita kerugian-kerugian saja. Kenapa? Karena kita beribadah, karena kita sholat, itu semua hanyalah bisnis kutil. Bisnis. Bisnis dengan Allah. Aku sholat mengharap begini, aku lakukan ini berharap. Kan bisnis semua itu. Alhamdulillah, semoga saya dan kita semua segera disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأسدني ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البريات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.